warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih pada Pak Dedi. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Baiklah, sudah lebih dari seminggu kita melaksanakan PPKM darurat ini. Dan tentunya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dedi. Kita melihat angka konfirmasi positif yang telah dilaporkan oleh Pak Dedi disampaikan tadi mencapai angka rekor tertinggi. Dan kalau melihat kenaikan konfirmasi positif akhir-akhir ini adalah seiring dengan kenaikan jumlah testing dan adanya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan, di mana kami perlu sampaikan peningkatan angka kematian dan angka konfirmasi positif adalah dikarenakan adanya sistem verifikasi secara otomatis pada laboratorium pemeriksa yang menghilangkan proses verifikasi secara berjenjang sehingga pelaporan menjadi lebih transparan dan tepat waktu. Walaupun terjadi kenaikan kasus, kita melihat angka positivity rate kita cenderung stabil. Dikarenakan hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan testing, di mana target yang harus kita capai adalah 324.000 orang yang dites per hari. Peningkatan kasus yang masih terjadi dikarenakan masih besarnya penularan yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali tentang pengukuran tingkat situasi pandemi yang menjadi dasar pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang disusun berdasarkan indikator penyesuaian upaya-upaya kesehatan masyarakat dan upaya-upaya sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan WHO. Adapun situasi pandemi terbagi dalam 5 tingkat, mulai dari 0 sampai dengan 4 yang menggambarkan kecukupan kapasitas respons sistem kesehatan seperti kapasitas testing, tracing, treatment, relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut. Penilaian untuk menentukan level situasi suatu wilayah ada 2 hal yang dibandingkan, yaitu level transmisi penularan dengan kapasitas respons sistem kesehatan di wilayah tersebut. Dalam penentuan tingkat transmisi komunitas ini, Kemenkes menggunakan 3 indikator utama, yaitu jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian COVID-19 per 100.000 penduduk per minggu. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator untuk dapat mengkategorikan indikator-indikator tersebut ke dalam tingkat transmisi tertentu. Seperti mungkin bisa dilihat dalam slide berikut. Untuk kapasitas respon, kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan 3 indikator. Indikator ini adalah berikut: positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan. Dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk setiap indikator, dan kesimpulan tentang kapasitas respon di suatu wilayah diambil berdasarkan kapasitas respon terendah. Berdasarkan hasil asesmen tingkat provinsi tanggal 29 Juni sebelum PPKM darurat mulai diberlakukan, 4 dari provinsi di Pulau Jawa dan Bali berada di level situasi 4 dan sisanya berada di level situasi 3. Jumlah provinsi yang berada di level situasi 4 bertambah menjadi 6 di tanggal 6 Juli dan per tanggal 13 Juli kemarin, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali berada pada level situasi 4. Dari 124 kabupaten PPKM darurat, terjadi peningkatan situasi level 4 yang
pada tanggal 6 Juli terdapat 59 kabupaten kota dan pada tanggal 13 Juli menjadi 73 kabupaten kota. Untuk itu diperlukan upaya dan dukungan semua elemen masyarakat agar level situasi dapat menurun. Terdapat kabupaten kota yang mengalami kenaikan dan penurunan tingkat situasi. Untuk informasi terkait dapat dilihat pada tentunya asesmen situasi pandemik level provinsi kabupaten kota pada vaksin kemkes.go.id. Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang penetapan PPKM darurat Jawa Bali juga menetapkan target testing tiap kabupaten kota. Untuk positivity rate kurang dari 5%, rasio tes minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu. Untuk positivity rate 5 sampai dengan 15%, maka rasio tes adalah 5 per 1.000 penduduk per minggunya. Sementara untuk 15 sampai dengan 25%, rasio tes adalah 10 per 1.000 penduduk per minggu. Untuk daerah dengan positivity rate lebih dari 25% atau lebih, rasio tes adalah 15 per 1.000 penduduk per minggu. Jumlah tes yang dilakukan terus bertambah di seluruh provinsi di Jawa Bali. Dalam 10 hari terakhir, jumlah orang yang dites yang dilaporkan dari Pulau Jawa, Bali ini naik baik dengan pemeriksaan PCR maupun dengan pemeriksaan rapid antigen. Telah bertambah sekitar 2.300 orang per hari. Lebih dari setengah pertambahan harian ini dilaporkan dari Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun, baru DKI Jakarta yang mencapai target jumlah tes harian dengan kecepatan pertambahan tes yang diamati dalam 10 hari terakhir. Diperlukan waktu 2 minggu untuk Yogyakarta untuk mencapai target dan 1 bulan untuk Provinsi Bali dan 2 bulan untuk Jawa Timur serta 3 bulan atau lebih untuk provinsi-provinsi lainnya. Untuk itu, peningkatan jumlah tes masih perlu dipercepat. Capaian rata-rata testing 124 kabupaten kota PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 13 Juli adalah sebesar 33,61%, di mana hanya ada 11 kabupaten kota di atas 90% dan 15 kabupaten kota mencapai angka 50 sampai 90%. Sisanya adalah di bawah 50% seperti pada slide berikut. Untuk tracing dan kontak erat, telusur capaian yang divaksin diharapkan masih jauh di bawah target, yaitu 15 kontak untuk setiap kasus terkonfirmasi. Sehingga upaya tracing perlu ditingkatkan dan perlu dilaporkan. Di hilir, upaya untuk menambah ketersediaan perawatan terus bertambah. Dibandingkan dengan minggu sebelumnya, PPKM darurat diberlakukan. Sekitar 2.400 tempat perawatan telah ditambahkan, sehingga saat ini tersedia sekitar 35.500 tempat perawatan yang dikhususkan untuk COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya pada slide ini, slide-nya, kita melihat rata-rata keterisian dari tempat tidur masih tinggi dan meningkat. Di tingkat provinsi dan penurunan keterisian tempat tidur dilaporkan dari Jawa Barat, DKI Jakarta. Mohon maaf, mungkin boleh ditampilkan slide sebelumnya. Dilaporkan dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ya. Dilaporkan dari Jawa Barat dan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian, keterisian tempat tidur di provinsi-provinsi ini masih di atas 80%. Sebagai catatan, keterisian tempat tidur di Provinsi Bali meningkat hampir 20% dalam 1 minggu terakhir menjadi 64% per tanggal 13 Juli. Selanjutnya kita bisa lihat gambaran per provinsi pada slide berikut. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait suplai oksigen. Adapun strategi pemerintah adalah menambah pasokan oksigen serta mengupayakan agar penyaluran ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi dan
Ini harus dilakukan percepatan. Kami telah mendapatkan komitmen tentunya dari Kementerian Perindustrian agar konversi oksigen industri ke medis diberikan sampai dengan angka 80%, dan melalui konversi ini maka jumlah oksigen yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional mencapai 575.000 ton. Pemerintah juga terus memperoleh bantuan oksigen baik dari sejumlah perusahaan maupun bantuan luar negeri. Bantuan oksigen ini akan didistribusikan terutama ke daerah-daerah dengan angka kasus-kasus yang tinggi. Selanjutnya, pada slide berikut, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan 11 penyedia layanan telemedicine untuk dapat membantu konsultasi gratis hingga pemberian dan pengiriman obat bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala untuk isolasi mandiri yang dapat diakses melalui situs isoman.kemkes.go.id. Dalam 2 minggu pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali, beberapa hal yang tentunya masih perlu kita perhatikan. Pertama adalah peningkatan jumlah testing dilakukan dengan mengikuti strategi tes yang benar, yaitu prioritas penemuan kasus pada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus yang terkonfirmasi. Kedua, seluruh kontak erat dites dan dilakukan karantina. Ketiga, rapid diagnostic ataupun RDT antigen digunakan sebagai alat diagnosis dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Kabupaten kota dengan keterisian tempat tidur lebih dari 80% perlu segera mengkonversi tempat tidur sehingga 40% dari total tempat tidur rumah sakit yang ada di kabupaten kota tersebut dialokasikan untuk COVID-19. Jika kebutuhan tempat tidur masih belum terpenuhi, konversi rumah sakit menjadi rumah sakit COVID-19 dan pembangunan rumah sakit lapangan darurat COVID-19 dapat dilakukan. Disiplin pencatatan dan pelaporan perlu ditingkatkan, termasuk pencatatan dan pelaporan pelacakan melalui sistem Silacak. Status ketersediaan oksigen melalui sistem informasi rumah sakit online dan pemeriksaan melalui sistem nasional all record. Di masa PPKM darurat, peran semua elemen masyarakat untuk taat dan menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan selain indikator kesehatan yang tadi sudah kami sampaikan. Selanjutnya, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Penting kita perhatikan mobilitas penduduk menjadi indikator kunci yang harus dipantau untuk menentukan keberhasilan PPKM darurat ini. Sosialisasi dan pengawasan juga perlu dilakukan agar masyarakat paham pentingnya pembatasan mobilisasi penduduk agar target mobilisasi warga betul-betul tercapai hingga angka 50%. Tidak kalah pentingnya, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan juga harus terus-menerus kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mari kita bersama saling membahu untuk segera keluar dari situasi yang sulit saat ini. Tetap disiplin protokol kesehatan, perkuat dan jangan ragu untuk melaksanakan 3T serta siap divaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.